wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di segmen Kupas Kultum Paso Sore Ramadan SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan puasa ini dengan sukacita ya teman-teman. Dan pada episode pertama dan perdana ini ada satu topik yang akan saya bahas, dan mari kita belajar bareng dan diskusi bareng tentang topik ini, yaitu topiknya adalah sejarah puasa Ramadan dalam Islam. Nah, jadi gimana sih perkembangannya, siapa yang pertama kali melakukannya, siapa yang mencetuskannya, dan bagaimana sih dari waktu ke waktu puasa ini, ayo kita bahas. Menurut Imam Al-Qurtubi, seperti yang dinyatakan dalam buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin, menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang pertama kali melakukan puasa. Loh, kok bisa? Nah, jadi gini, Nabi Nuh alaihissalam itu melakukan puasa atas dasar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelamatkannya dari bencana banjir yang dimana pada saat itu meluluhlantahkan seluruh daratan di Arab. Jadi dari sekarang kita tarik pada zaman dahulu pun motivasi dalam puasa itu masih sama, tidak jauh berbeda, yaitu adalah atas dasar bersyukur dan rasa prihatin terhadap kaum-kaum yang kurang mampu. Nah, sekarang kita tarik agak maju ke zamannya Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad itu melihat sekumpulan orang Yahudi yang mereka itu sedang berpuasa. Karena Rasulullah itu penasaran, maka Rasulullah mendatangi si kumpulan orang-orang Yahudi tersebut dan menyatakan, mengapa kalian berpuasa? Lalu orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pun demikian. Nabi Musa pun melakukan puasa karena rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkan dari kejaran Firaun. Nah, jadi dari zaman Nabi Nuh, terus kita tarik ke zaman Nabi Musa pun, puasa itu dasarnya sama, yaitu adalah rasa syukurnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu kaum Yahudi ini juga melakukan puasa itu pada 10 Muharram, pada bulan 10 Muharram. Nah, mendengar ini Rasulullah SAW langsung menyampaikannya kepada umat Islam yang lain, kepada sahabat juga, dan menganjurkan mereka untuk melakukan puasa juga. Nah, ada menarik dalam konteks ini, yaitu adalah puasanya itu bebas. Loh, gimana maksudnya bebas? Jadi maksudnya bebas ini adalah puasanya boleh dibatalkan. Nah, sangat berbeda bukan dengan zaman sekarang yang mana tidak boleh dibatalkan sama sekali kecuali dalam alasan tertentu. Tapi ini benar-benar boleh, bebas untuk dibatalkan. Gantinya adalah memberi makan orang miskin. Ya, sama seperti fidyah gitu ya, memberi makan orang miskin atau memberi sesuatu yang berharga gitu. Itu dari zaman Nabi awal-awal tuh seperti itu. Nah, kemudian kita tarik lagi ke tanggal 2 Hijriah. Nah, pada tanggal 2 Hijriah itu Rasulullah baru saja menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti kiblat sholat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Nah, di saat singkat itulah Rasulullah pun mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini saja sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita orang-orang sesudah orang-orang sebelum itu untuk berpuasa. Siapa orang-orang sebelum itu? Nah, dari yang saya sampaikan tadi itu ada seperti kaum Yahudi dan juga kaum Nabi Nuh juga. Nah, jadi yang dimaksud orang-orang sebelum kita itu adalah orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu zaman sebelum Rasulullah SAW atau zaman sebelum Islam itu betul-betul ada gitu, namanya itu Islam gitu, zaman Rasulullah. Nah, jadi gitu. Jadi Islam pun mengambil budaya dari orang-orang
non muslim atau orang Yahudi itu yang sama berpuasa. Dari zamannya Nabi Musa pun berpuasa gitu juga. Jadi orang-orang yang dimaksud orang-orang sebelumnya itu adalah orang-orang mereka seperti itu. Nah, jadi setelah ayat itu turun, maka dianjurkanlah atau diwajibkanlah orang-orang Islam untuk berpuasa. Nah, begitu teman-teman. Jadi sejarah puasa Ramadan di Islam itu seperti itu. Dari zaman Nabi Nuh, dari zaman Nabi Musa, itu sudah ada berpuasa itu. Walaupun konsepnya agak berbeda. Dan satu hal yang menarik adalah motivasinya itu selalu sama. Motivasi dari zaman Nabi Nuh, Nabi Musa itu adalah atas rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita memberikan rasa simpati kepada kaum-kaum yang kurang mampu, yang mereka itu tidak bisa makan setiap hari seperti kita makan setiap waktu gitu. Maka diadakannya puasa itu adalah untuk memberikan rasa empati kepada mereka. Dan tujuannya ada fidyah juga, ada sedekah ditingkatkan di bulan Ramadan itu adalah salah satunya tujuannya itu, yaitu adalah kita memberi makan orang-orang yang kurang mampu. Seperti itu teman-teman. Mungkin topik kali ini cukupkan sekian. Saya harap ini bisa bermanfaat pada teman-teman semuanya. Dan selamat berbuka puasa ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.